Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Pada Ramadan yang lalu kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah umur kami hingga Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita berniat Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pelaksana ibadah puasa seantero dunia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema renungan kali ini adalah menjadi penyejuk hati. Tabarakallah. Memang menghadapi Ramadan kita penuh dengan kehati-hatian. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menilai, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam memberikan sebuah keputusan. Semua kita harus serba hati-hati. Kalau orang baru saja mengawali kehati-hatian ini, maka buat dirinya adalah sesuatu yang datang bertubi-tubi sebagai beban. Tetapi jika dia sudah menjadi kebiasaan pribadinya dalam berucap tidak menyakiti orang lain, mendengar aib orang lain dia berusaha untuk menghindar, lalu kemudian dia menjaga hatinya untuk tidak terpenuhi dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka insya Allah kedatangan Ramadan bukan hal yang membuat dia menjadi kaget. Tapi kedatangan Ramadan justru akan menjadikan sebuah lahan untuk lebih meningkatkan dirinya, lebih meningkatkan keimanannya, lebih meningkatkan ketakwaannya. Pelaksana ibadah puasa di mana saja berada. Oleh karena itu, Umi ingin sampaikan di waktu yang singkat ini, di saat kita menunggu buka puasa, ada 3 perkara yang harus kita jaga. Perkara yang pertama adalah pikiran. Pikiran ini harus dibawa kepada hal-hal yang positif. Jika pikiran kita bawa kepada hal yang negatif, maka begitu banyaknya aneka ragam makanan, begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah, begitu banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, ini hati pasti tetap mengatakan masih kurang. Kenapa? Karena pikiran kita tidak terbawa kepada pikiran yang positif. Kalau pikirannya kita tata dengan baik untuk menjaga pikiran positif atau yang bahasa kerennya disebutkan dengan positive thinking, maka rezeki yang kita hadapi di saat kita berbuka puasa, jangankan 2 menu, 3 menu, 1 menu saja, atau bahkan mungkin hanya butiran-butiran kurma dengan ala kadarnya, insya Allah itu akan menjadi bagian yang paling nikmat. Perkara yang kedua adalah menjaga lisan. Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mengontrol satu dengan yang lain. Ramadan kali ini adalah kesempatan buat kita untuk menjaga lisan kita. Karena mungkin kita lalai pada 11 bulan. Kehendak kita untuk menyebutkan yang baik, tapi masih ada negative thinking yang keluar adalah sesuatu yang buruk. Masih ada di antara kita pada 11 bulan yang kita jalani belum mampu untuk membersihkan
bagaimana lisan ini berucap untuk mendapatkan sebuah keberkahan, tetapi masih terbawa emosi, egois, dan lain sebagainya. Sehingga ada kelompok manusia yang dikategorikan di dalam percakapan dialog antara para sahabat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, di manakah kelompok yang sangat dicintai oleh Allah dan di manakah kelompok yang merugi?" Maka jawaban yang sangat luar biasa, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kelompok orang yang merugi adalah mereka yang sangat senang melihat penderitaan orang lain. Kelompok mereka yang merugi adalah apabila berkata-kata sangat senang menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kelompok yang lainnya yang sangat beruntung?" Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun kelompok yang beruntung adalah kelompok yang menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Kelompok yang apabila keluar ucapannya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tabarakallah. Dan perkara yang ketiga adalah hati. Hati inilah yang harus kita jaga. Dalam bulan suci Ramadan ini banyak kemauan kita. Di saat kita pergi ke pasar, begitu banyak kita melihat takjil, ada lemper, ada asida, ada berbagai macam. Kita pengen untuk mengambil itu semua, dijadikan sebagai menu buka puasa. Tapi subhanallah, luar biasa kenikmatan Ramadan. Di saat kita mau buka puasa, membaca doa, mencicipi baru satu teguk air dan satu butir kurma, rasa kenyang yang luar biasa. Inilah la'allakum tattaqun, mencapai ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui renungan Ramadan ini untuk menjadi penyejuk di dalam keluarga. Yang pertama, jadilah ibu yang baik. Jadi ibu yang ingin menutupi semua kekurangan anak-anaknya. Jadilah istri yang baik, istri yang mau menutupi kekurangan keluarganya. Yang kedua, ajarkan, titipkan kepada keluarga kita bahwa kita ini adalah makhluk yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sementara. Satu ketika dengan kehendak Allah kita pun pasti akan kembali kepada Allah taala. Dan yang ketiga, tatap masa depan dengan kebaikan. Lupakan semua yang menyakitkan, lupakan hal yang sangat meragukan kita. Ramadan kali ini adalah sebuah Ramadan menuju kepada kebaikan. Ramadan yang membawa kita kepada pintu ampunan. Ramadan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tabarakallah. Mudah-mudahan melalui renungan Ramadan kali ini, insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan akhirnya Umi ucapkan selamat berbuka puasa kepada mereka kita semua yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.